Foto menarik, Bang Ya. Pangi. Cukup optimis Pak Putu, katanya nanti jam 10 malam sudah bisa diumumkan. Tapi Anda dengan juga, catatan tertentu ya, dengan yang saya catatan? belum sampaikan sebentar. Oke, nanti disampaikan. Apakah menurut Anda bisa sebelum tanggal 20 besok? Ya, sebenarnya kalau ada berdasarkan deadline ya, tentu mereka bekerja dengan waktu ya, berpacu dalam melodi soal waktu, bagaimana 20 Maret harus rekapitulasi hasil final yang akan diumumkan secara keseluruhan dari 38 provinsi ini, yang sekarang terhambat ada 4 provinsi yang dibilang sampaikan Pak Putu tadi. Ya, artinya 20 Maret tidak ada waktu untuk mundur lagi kan. Jadi artinya di satu sisi KPU tentu ingin juga ada prestasi, reward yang beliau katakan bahwa bekerja sesuai dengan deadline. Bahkan kata Pak Putu tadi kalau jam 12 atau jam 1 ini selesai, ya mereka nggak akan memberikan jeda untuk besok pagi baru penetapan rekapitulasi. Yeah. Karena kalau jam 1 ini sudah selesai tuntas malam ini, ya mereka akan tetapkan jam 1 malam ini. Karena mungkin juga untuk mengurangi ada asumsi persepsi soal demonstrasi dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan seperti itu juga bukan tidak mungkin kan. Jadi penetapannya tidak menunggu besok paginya, malam ini juga bisa ditetapkan yang 38 provinsi ini. Yeah. Dan itu dianggap sebuah prestasi kalau memang bekerja sesuai dengan deadline timeline yang sudah ada di KPU gitu. Okay. Nah, ya saya pikir itu optimis atau tidak ya kembali kepada KPU. Apalagi tadi kan daerah-daerah yang memang kita tahu geografisnya termasuk persoalan yang dialami yang dijelaskan Pak Putu tadi di Papua soal suara sahnya dengan kata suaranya berbeda, misalnya tekanan noken. Kemudian ada tadi TPS yang 1.200 di salah satu kecamatan Bekasi, ya. Di Bekasi gitu. Itu juga menjadi kendala. Nah, problem-problem ini saya juga tidak akan melihat ada perbedaan yang mungkin lebih dari tanggal 20 gitu. Kalau hanya 4 provinsi hanya dengan kompleksitas masalahnya tadi gitu. Karena kata pengalaman sebelumnya 2019 dini hari sudah bisa dilangsungkan. Gimana Pak Putu kalau tadi membahas soal politis? Ini kira-kira begini. Saya dengar informasi sebelum saya ke studio, jam 2 akan dimulai pleno. Kalau jam 2 dimulai pleno, kemudian bermain 2 panel, maka panel atas misalnya membahas Jawa Barat akan berapa ketok palu ya. Ada 11 dapil, plus dapil presiden, plus dapil DPD, berarti ada 13 dapil. Belajar dari pengalaman Jawa Timur, dimulai jam 10 selesai maghrib, maka untuk di panel A saja, kalau dimulai jam 2, maka dia akan selesainya sekitar jam 9 sampai jam 10, paling lambat. Sekitar 7 jam ya. 7 jam, 8 jam, karena dia ada 13 ketok palu ini. Nah, kalau di panel A diselesaikan sampai jam 10, kemudian di panel B malah akan bisa lebih cepat selesai. Kalau dia misalnya mulai jam 2, sekali lagi dengan catatan Papua sudah ada di sini, sudah siap tampil. Kemudian Papua Pegunungan siap tampil, Maluku tiap tampil. Ini cuma berapa kali main? 3, 9. DPR 1 dapil, Presiden satu dapil, DPD 1 dapil, termasuk juga Maluku 1 dapil, ini juga 1 dapil, jadi 9. 9 itu kalau main dari jam 2, itu selesai sebelum maghrib. Artinya apa? 3 provinsi ini udah final nih, selesai sebelum buka puasa ini, sebelum maghrib. Sementara tinggal menunggu Jawa Barat yang kemungkinan selesai sekitar jam 9, jam 10. Dengan gambaran semacam itu, estimasi saya, jam 10 ini sudah bisa penetapan, ini hari, malam ini. Nah, tapi yang kita khawatirkan, mudah-mudahan ini tidak terjadi, jangan sampai ada motif politik yang menghalangi salah dua, kemudian komisioner tidak bisa tampil dari daerah. Kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba mohon maaf, ada yang menculik misalnya ketua KPU salah satu provinsi begitu ya, dengan ketua Bawaslu-nya, dicari ke sana kemari tidak hadir, dia bisa pentas gitu ya. Ngeri juga itu kan. Jangan sampai terjadi misalnya. Makanya saya kira mereka juga sudah dijaga sama aparat. Hal-hal yang punya potensi krusial semacam ini pasti sudah diantisipasi. Dengan catatan semua. Memang kenapa ada kekhawatiran kok sampai diculik Pak Putu? Loh, ini kan pemilu yang paling dinamis ini hari kan, segala kepentingan bisa bermain. Ya, misalnya orang yang kemudian ingin menggagalkan penetapan lalu biar lewat tanggal 20 kan bisa saja terjadi itu. Hal-hal semacam itu. Karena itu saya kira manajemen krisis terhadap persoalan ini, saya kira teman-teman KPU pasti sudah cukup siaga begitu untuk mengatasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.